Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel YouTube arju.com. Kali ini di samping saya nih di rumah kedatangan satu motor unit motor listrik ya, motor listrik dari Honda, yaitu Honda CUVe tipe Rootsing. Jadi di akhir tahun 2024 kemarin Honda resmi merilis produk barunya yang di segmen motor listrik ya. Kalau kemarin motor listrik dari Honda itu ada IM1 dan IM1 Plus, kemudian diluncurkan lagi secara berbarengan yaitu Honda Icon dan CUVe. Untuk Honda Icon itu yang versi termurah banget, harganya yang nggak nyampe 30 juta. Nah, tapi untuk yang paling mahal nih dia. Yang tipe paling mahal itu ada Honda CUVe Rootsing. Nah, kalau Honda CUVe itu sebenarnya ada dua tipe ya, tipe biasa dan tipe Rootsing. Tipe biasa tidak terkoneksi dengan HP, sedangkan yang terkoneksi dengan HP ini dia tipe yang Rootsing. Kalau untuk yang tipe biasa harganya 54 juta, sedangkan untuk yang Rootsing ini harganya di 59 jutaan rupiah. Nah, dengan harga segitu apa aja sih yang kita dapatkan di motor listrik Honda CUVe? Oke, langsung saya ulas saja ya. Oke teman-teman, jadi ini satu motor listrik Honda CUVe. Nah, ini yang tipe Rootsing ya, warna hitam. Untuk dari segi desain motor ini, segi desain dan dimensi, saya bilang emang seperti dimensinya Speci kayaknya ya, Honda Speci ya. Kalau Speci kan bentuknya itu bantet gitu ya, bantet gede, panjangnya enggak, tapi dia agak gemukan. Nah, mirip seperti si CUVe ini, motornya enggak panjang banget, tapi bodinya itu gede ngelebar. Nah, kamu bisa juga seperti si varionya Agnes, Vario Karbu yang versi Agnes ya. Nah, hampir mirip seperti itu untuk segi dimensi ya. Nih, bahkan kalau untuk dari segi batok stangnya ini juga gede banget tuh kan. Gede banget karena juga dari ukuran speedometernya aja udah 7 inci sendiri. Gede banget. Gitu. Nih. Kemudian kita lihat dari bagian tebeng depannya. Bagian tebeng depan. Nah, semua lampu-lampu yang ada di motor listrik CUVe ini semuanya LED ya, full LED semua. Ini kita lihat untuk bentuk desainnya itu sebenarnya lebih ke desain elegan ya. Elegan karena semuanya serba membulat. Nih, semua serba membulat, tidak ada desain yang meruncing gitu ya, serba tajam ya. Nah, kita lihat aja di bagian tamengnya di depan. Tuh, semuanya serba membulat teman-teman. Nih, di bagian lampu depannya keren juga nih, dengan alis lampu senjanya DRL atas bawah, ada dua di atas bawah lampu DRL nya. Kemudian ini lampu utamanya, lampu sennya di sini kanan kiri lampu sennya. Oke, coba dinyalakan ya. Nah, ini dia, ini lampu DRL nya di atas. Nah, ini lampu utamanya. Ini lampu utama, ini yang dekat, lampu jauhnya di samping kanan kiri ditambahin. Nah, sedangkan untuk lampu sennya, dinyalakan lampu sen. Lampu sennya menarik juga ya, dia minimalis kecil gitu tapi tetap terlihat dengan jelas. Ini untuk di lampu depannya. Coba kita lihat untuk di bagian lampu belakangnya. Nih, lampu belakangnya juga terlihat elegan. Nah, elegannya, tapi kalau yang belakang itu lebih cakep ya. Untuk belakangnya nih kita lihat DRL nya nih, lampu malamnya. Untuk yang di sini dah lampu remnya, dan ini lampu sen kanan kiri. Nih, lampu sennya. Lampu sennya juga sama, terlihat kecil, minimalis gitu ya, ngegaris, tapi tetap terlihat dengan jelas. Nih, mantap ya untuk lampu sennya dan lampu belakang. Nih, dan kita lihat
kalau ngeliat dari samping nih teman-teman, nah lihat dari samping bagian depannya tuh, emang motor ini terlihat lebih ke elegan sih ya, ke gaya-gayanya ke Eropaan gitu ya. Nih, kemudian kita lihat untuk di bagian spakbornya, nih spakbornya juga lucu juga nih, spakbornya nggak manjang ke depan gitu nggak, tapi cukup segini aja tuh, hampir 2/3-nya arah ke depan ya. Nah untuk yang bagian belakangnya nih, tuh, ini desain spakbornya ngelebar gitu ya, ini juga ke bawah gede gitu. Kemudian untuk dari segi pengereman, meski motor listrik, motor ini tetap memakai rem cakram. Nah rem cakram untuk ukuran rodanya ini memakai ukuran 100/90 12 inci. Jadi sama seperti si Scoopy ya. Untuk ukuran bannya, ukuran peleknya, nah desain peleknya juga cukup menarik nih, desain palang nih. Oke, kemudian kita lihat untuk di bagian roda belakangnya nih. Nah roda belakang itu memakai rem tromol. Nah memakai rem tromol seperti matematik biasa ya. Nih ukuran ban belakang 100/90 sama, jadi ukuran bannya sama ya, depan belakang ukuran bannya sama, diameter peleknya juga sama 12 inci. Nah kalau lihat dari roda belakang nih, karena ini kan motor listrik ya, jadi nggak ada knalpotnya, nggak ada knalpotnya gini ya, kosong nih. Kemudian untuk yang di CUV ini beda dengan sistem kinerjanya motor listriknya si Icon E. Kalau si Icon E dan M1 itu memakai tipe hub ya, tipe hub untuk penggeraknya. Nah kalau untuk yang si UVE ini memakai tipe DC brushless. Jadi untuk roda belakangnya seperti VT, tapi sebenarnya di sini tuh kayak seperti fan bell, kayak ada fan bellnya gitu di dalam. Jadi penggeraknya ada di bagian motor depan, berbeda dengan Icon E yang ada di tromol belakangnya untuk penggerak motornya ya. Tuh, motor ini meskipun motor listrik, tapi juga ada penggantian oli gardannya teman-teman. Nih dia, ini tempat pembuangan oli gardan. Karena ini kan tipe motor listriknya tipe DC brushless tadi ya, jadi sehingga untuk menghubungkan penggerak roda yang belakang itu dibutuhkan komponen gear lagi. Nah gearnya di dalam sini, makanya tetap membutuhkan oli. Tidak ada oli mesin tetapi oli gardan. Kalau di motor biasa kan konvensional ada oli mesin, ada oli gardan. Oli mesinnya di bagian mesin ya, tapi kalau motor listrik, karena motor listrik ya itu kan ada dinamo ya, tidak membutuhkan oli, sedangkan olinya hanya di bagian gardan. Nih. Oke, lanjut. Kita lihat nih speedometernya teman-teman. Di bagian speedometer ini gede banget nih speedometernya si Honda CUV ini, 7 inci teman-teman. Nih, kita lihat tuh, gede banget ya. Dengan diameter 7 inci, motor ini juga komplit banget fiturnya. Nih, di sini karena tipe rootsing ya, terkoneksi dengan HP, ada Bluetooth, ada terkoneksi dengan HP, WiFi-nya, ini ada jam. Ini odometernya di sini. Ini kecepatannya, speedometer kecepatannya. Kemudian motor ini ada 3 tipe mode riding. Ada Icon. Nah, Icon itu yang versi irit baterainya ya. Tarikannya halus. Ya namanya mode hemat baterai, jadi tarikannya agak sedikit berat ya kalau buat terbiasa dengan motor-motor bensin, jadi kaget banget. Kalau standar itu tarikannya lumayan, top speednya pun kemarin tak tes bisa sekitar 70-80-an. Nah kalau untuk yang sport, ini sudah saya tes. Kalau Honda
itu mengklaim bahwa top speednya si Honda CUV itu hanya sekitar 83 km per jam. Padahal saya tes sendiri memakai yang mode sport itu bisa 90, bahkan bisa lebih, karena kemarin saya ngetes kondisi jalanan yang kurang memungkinkan. Nah itu bisa 90 lebih sebenarnya. Dan akselerasinya pun seperti motor-motor bensin 110 cc seperti Beat, Scoopy gitu. Dari segi akselerasi, kemudian kecepatannya itu mirip-mirip banget dengan si motor 110 cc-an gitu. Nah, ini untuk di indikator lampu sennya di sini. Nah, kemudian di sini ada indikator kunci, kemudian indikator baterai juga. Kemudian untuk yang di dalam sini banyak banget fiturnya. Ini ada range perkiraan perjalanan. Jadi kalau misalnya ini kan memakai tipe mode sport ya, baterainya tinggal 51%. Nah, kira-kira dengan baterai 51% ini kita bisa jalan sekitar 38 km. Jadi kita sudah tahu nih perkiraan ini motor sampai mana nih gitu, habis baterainya gitu teman-teman. Nih, kemudian nah aplikasi RootSync ini kan terkoneksi dengan HP ya. Nah salah satu fiturnya ada nih Google Map. Beda dengan RootSync yang ada di PCX, kalau di tipe si motor CUV ini navigasinya itu ada turn by turn-nya. Jadi kalau misalkan mau belok kiri, di sini ada petunjuk belok kirinya atau belok kanan atau lurus. Di samping itu juga ada ini dia apa namanya, Google Map-nya itu tetap muncul teman-teman. Nah nih di sini tetap muncul, ini jalan apa, gangnya itu nanti kita muncul. Ini coba saya apa namanya, buka di bagian Google Map-nya ya. Karena motor apa namanya, memang kalau dibandingkan PCX ini lebih, kalau buat di RootSync-nya itu ini lebih enak. Ini lebih enak. Nih kalau misalnya ini saya coba buka di HP. Nah, peta. Kemudian coba saya hubungkan pencarian. Nah, kemudian pencet petunjuk arah, kirim ke kendaraan, terhubung. Nah nanti akan muncul nih di speedometer, akan muncul petunjuk arahnya mau belok kanan atau belok kiri gitu teman-teman. Ya nih jadi udah muncul teman-teman ya. Nah nih ini petunjuk arahnya nih teman-teman nih, petunjuk arahnya, dan di sini langsung ada di Google Map-nya muncul di sini nih tuh. Jadi lebih enak ini RootSync-nya, karena memang layar speedometer juga gede sih, jadi memungkinkan ya. Nah kemudian ini juga bisa untuk membaca telepon, mengangkat telepon, tapi tetap disarankan pada saat telepon itu kita minggir dulu teman-teman ya. Kemudian membaca pesan juga bisa, pesan WhatsApp. Ini itu untuk pengaturan di Bluetooth dan WiFi. Kemudian musik juga bisa bisa terkoneksi dengan HP. Jadi kita pada saat riding bisa mengaplikasikan lewat sini nih. Mau ganti lagu, nyari lagu bisa lewat di motor. Nah nih, jadi ini fitur yang ada di speedometernya cukup komplit ya, lumayan untuk di CUV tipe RootSync ini. Kemudian motor ini dilengkapi dengan kunci keyless. Nah kunci keyless kalau di di CUV ini hanya ada buka seatnya aja, nah di jok. Nah lalu motor ini juga dilengkapi dengan nih ada pocket di sebelah kirinya. Ini ada charger HP-nya teman-teman nih. Nah ada charger HP tipe C ini.
Nah ini tipe C ya, ada charger HP-nya tipe C. Dan kita buka, lihat joknya. Joknya itu lebar banget, jadi tetap bisa buat boncengan. Karena kan yang tersedia untuk footstep-nya. Nih footstep buat boncengan di sini. Nah, nih joknya ini lebar banget. Di dalam, nah di dalam ini tersedia dua baterai tipe swap ya. Jadi kalau kita beli motor CUV ini untuk cara pengecasannya, pengecasan baterainya ada dua tipe, yaitu tipe swap. Kalau swap kan tinggal ditukar aja ya di tempat penukaran yang sudah disediakan oleh Honda di Ahas atau di tempat lain. Nah kemudian bisa dicas sendiri, cuman alat chargernya dijual terpisah. Untuk alat chargernya itu dibanderol sekitar 6 jutaan kalau nggak salah ya. Dan sekali ngecas ini membutuhkan waktu sekitar 4 jam atau 6 jaman untuk dari 0 sampai penuh ya. Nih ini ada dua baterai, sehingga motor ini bisa kencang dibandingkan si IM1 yang sama-sama memakai baterai swap, tapi motornya jarak tempuh dan akselerasinya kurang. Tapi kalau si CUV ini benar-benar motornya kencang, jarak tempuhnya juga panjang, bisa sampai 83 km. Top speednya pun saya tes bisa 90 km per jam untuk menggunakan mode riding yang sport. Nih jadi sekilas tentang si Honda CUV-e. Nah sebenarnya sih motor ini saya bilang sih motor yang termewah versi motor listriknya dari Honda ya. Dari akselerasi, jarak tempuh, dan sedangkan dari desain. Nah motor ini kan dibanderol sekitar 59 jutaan, tapi belum include sama charger baterai ya, 59 juta. Dengan saya bilang sih kalau melihat dari segi akselerasi kemudian jarak tempuh ya ini worth it, karena jarak tempuhnya juga lumayan 80 kilometeran, dan larinya pun juga akselerasinya juga enak, di seperti akselerasi motor 110 cc-an ya, seperti Beat, Scoopy gitu ya, Genio itu. Jadi bisa menjadi salah satu opsi nih kalau misalkan pengen beli motor listrik. Nah ini salah satu opsinya dari Honda, yaitu motor Honda CUV-e. Nah jadi bukan cuma cocok untuk di perumahan aja, tapi motor ini juga sudah dengan jarak tempuh yang 80 kilometeran. Ya, motor ini juga bisa buat di muter-muter di jalur perkotaan, terutama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Oke, jadi ini sekilas review tentang si Honda CUV-e.